Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu VOC? VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Apa sih latar belakang dari VOC? Berdirinya VOC bermula dari ekspedisi Belanda. Atas ekspedisi tersebut, Belanda melakukan perdagangan rempah-rempah yang banyak hingga mengundang pengusaha lain berdatangan ke Nusantara. Hal ini kemudian mendorong adanya persaingan di antara mereka. Akibatnya, Belanda harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Mereka pun saling menderita kerugian. Terlebih lagi sering terjadinya perampokan oleh bajak laut. Atas prakarsa dari dua orang tokoh Belanda, Pangeran Maurits dan Johan van Oldenbarnevelt pada tahun 1602, kongsi-kongsi dagang Belanda kemudian dipersatukan menjadi sebuah kongsi dagang besar yang disebut VOC atau Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur. Adapun pengurus pusat VOC sendiri terdiri dari 17 orang. VOC membuka kantor pertamanya di Banten yang dikepalai oleh Francois Witter. Sehingga dengan demikian, latar belakang berdirinya VOC antara lain adalah sebagai menghilangkan persaingan yang merugikan para pedagang Belanda, menyatukan tenaga untuk menghadapi saingan dari bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lainnya di Indonesia, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Kalian tahu nggak sih apa aja hak-hak istimewa VOC atau hak oktroy? Di antaranya adalah diperbolehkan memonopoli perdagangan, diberikan kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri, mengangkat dan memberhentikan pegawai, mengadakan perjanjian dengan para raja setempat, memiliki tentara untuk mempertahankan diri, mendirikan benteng, menyatakan perang dan damai, mengangkat dan memberhentikan penguasa setempat. Dengan hak dan wewenang yang diberikan, VOC yang berupa perserikatan dagang bertingkah selayaknya sebuah negara. Tidak heran, dalam waktu 5 tahun, VOC telah memiliki 15 armada yang terdiri dari 65 kapal. Ini dia beberapa kebijakan-kebijakan VOC. Memberlakukan dua jenis pajak kepada rakyat, yaitu kontingenten adalah pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung diserahkan kepada VOC. Akibatnya, pendapatan rakyat berkurang. Kebijakan ini diterapkan langsung di daerah berkuasaan VOC. Verpflichte Leverantie merupakan penyerahan wajib pajak hasil bumi dengan harga yang ditentukan VOC. Akibatnya, rakyat mengalami kemiskinan dan kelaparan. Kebijakan ini diterapkan di daerah jajahan yang secara tidak langsung dikuasai VOC. Menyingkirkan pedagang-pedagang lain selain pedagang Belanda dari aktivitas perdagangan rempah-rempah di Indonesia, menentukan luas area tanaman rempah-rempah, serta menentukan jumlah tanaman tersebut, melakukan kebijakan eksirpati, yakni menebang berlebihan jumlah tanaman agar produktifnya tidak berlebihan sehingga harga tetap stabil. Hongtokten yaitu kegiatan pelayaran dengan kapal kora-kora yang dilakukan untuk mengausari perdagangan VOC dan adanya penyelundupan, mewajibkan kerajaan-kerajaan yang telah terikat perjanjian dengan VOC untuk menyerahkan upeti tiap tahun kepada VOC, mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu, terutama kopi, dan hasilnya dijual kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan VOC sendiri. Untuk mendukung kebijakan-kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang dilakukan VOC. Pertama, VOC menghukum keras kepada siapapun yang menentangnya. Kedua, melakukan taktik divis et impera, yaitu politik pecah belah dan dikuasai oleh politik adu domba. Tugas Peter Both adalah memonopoli perdagangan di Hindia Belanda, mendirikan perdagangan di Banten dan Jakarta dengan bangunan utama bernama Nassau Huis, mendirikan markas besar VOC di Ambon, berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan Maluku, berhasil menaklukkan Pulau Timor, mengusir Spanyol dan Tidor. Jan-Pieter Jan Koen dikenal sebagai gubernur VOC paling kejam. Tugas-tugasnya yaitu memindahkan markas besar VOC dari Ambon ke Jakarta yang kemudian berganti menjadi Batavia, memperluas kekuasaan dengan melakukan pendekatan dengan daerah-daerah lain seperti Ternate, Mataram, Banten, Banjar, Sumatera, Makassar, dan Maluku. 3 langkah Koen untuk memonopoli pala dan cengkeh di Maluku, mengusir orang Inggris dari Pulau Ran. 1620, Koen membunuh Nathaniel Curthorpe selaku pemimpin pasukan Inggris saat itu, mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda. 1621, Koen mengerahkan 13 papil besar, kapal pengintai, 10 jungku, dan sekoci, menerapkan kebijakan ekstirpasi. Koen mengadakan pelayaran Hong dan membakar kebun yang ada di Pulau Seram pada tahun 1625. VOC resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799. Berikut adalah faktor-faktor penyebabnya. Faktor internal.
Terjadi korupsi di sebuah level tingkatan diterus-terusi, mulai dari pegawai hingga pejabat tinggi VOC. Sebagian pegawai VOC ikut serta dalam kegiatan perdagangan rempah-rempah demi kepentingan pribadi. Perdagangan gelap merajalela. Anggaran biaya untuk para pegawai sangat besar karena makin meluasnya kekuasaan VOC. Faktor internal, VOC menanggulang biaya perang yang digunakan untuk menanggulangi perlawanan rakyat. Adanya persaingan dengan perserikatan dagang lainnya. Pemasukan yang kecil disertai hutang yang menumpuk. Ketika dibubarkan, hutang VOC mencapai 134,7 juta gulden. Pada tahun 1795, tentara Prancis secara taktis juga menguasai Hindia Belanda karena Prancis menguasai VOC. Sebab VOC merupakan aset Belanda yang besar pada saat itu. Dengan batu asa tersebut, pemimpin pasukan Pranas, Napoleon Bonaparte, membubarkan VOC dan membentuk Republik Bastaf. Pemerintah Republik Bastaf memandang apa yang dilakukan VOC sangat bertentangan dengan semangat kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang pada saat itu sedang digaungkan oleh Prancis. Ini dia dampak positif dan negatif dari peristiwa VOC. Positifnya, banyak bangsa asing seperti bangsa Eropa, Asia, dan Timur Tengah yang melakukan kegiatan perdagangan di Nusantara. Akibatnya, aktivitas dagang di wilayah Nusantara pun menjadi semakin ramai. Negatifnya, jumlah penduduk menurun disebabkan karena pembantaian massal, pendidikan fisik karena bekerja terlalu keras, produksi padi menurun karena tanaman ini tidak laku di pasar internasional, belinya karena gagal panen. Kurang lebih seperti itulah sejarah dari VOC. Sekian dari kami kelompok 3, mohon maaf apabila banyak kesalahan.